Timnas U22 Indonesia, pelatih dan ofisial bertolak ke Thailand melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari Jumat. Pasukan pelatih Indra Syafri tersebut berangkat ke SEA Games 2025 dengan satu tekad, yakni mempertahankan emas. Indra Syafri dan official team berangkat bersama 19 pemain. 4 pemain lain yang merumput di Eropa bakal langsung terbang ke Chiang Mai, Thailand hari Minggu. Kita akan siapkan priorisasi sebaik mungkin. Semoga nanti di fase grup, sampai saat sekarang masih 3 pertandingan, kita bisa akan maksimal. Oleh sebab itu, semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik nanti di Chiang Mai. Baik semua, ya, fit semua, ya. Oke. Di SEA Games 2025, Garuda Muda berada di grup C bersama Singapura, Filipina, dan Myanmar. Laga perdana 5 Desember mendatang, Ivar Jenner dan kolega bertemu Singapura. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet juara dunia angkat besi Rizky Juniansyah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut atas prestasinya yang telah mengharumkan Indonesia. Kini Rizky resmi menyandang pangkat Letnan II. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melantik atlet angkat besi kebanggaan Indonesia, Rizky Juniansyah, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Rizky dilantik bersama 50 perwira muda lainnya dalam upacara di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin Kamis. Setelah mengambil sumpah, atlet juara dunia angkat besi Rizky Juniansyah resmi menyandang pangkat Letnan II. Prestasi Rizky dalam dunia olahraga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai atlet, Rizky dinilai telah mengharumkan nama Indonesia dan layak mendapat penghargaan negara melalui kesempatan mengabdi sebagai perwira TNI. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi 3 arahan utama pada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat rapat di Istana Merdeka Jakarta kemarin Selasa. Arahan tersebut terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick mengungkap para atlet akan mendapat beasiswa LPDP dan berpeluang menjadi aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri atas pengorbanan mereka untuk mengharumkan Indonesia. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP. Untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Erick juga menjelaskan Presiden Prabowo tengah meninjau ulang skema bonus bagi para atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Meski demikian, penyusunan nominal bonusnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan
Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Gelar olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang, Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tanya dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. sekolah sangat berperan penting tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Gempa berkekuatan berkekuatan magnitudo 7. Waspada gempa bumi. Berlindung saat terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa bumi, ikuti instruksi serta informasi resmi dari pihak berwenang. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Indonesia kembali menorehkan warna dan kebanggaan di kancah internasional melalui sebuah perhelatan budaya yang diinisiasi oleh mahasiswa Indonesia di Turki. Ya, bertajuk Muhteşem Indonesia. Acara ini menjadi panggung kreatif yang menghadirkan beragam seni, musik, tarian, dan kuliner Nusantara kepada masyarakat Turki dan komunitas internasional. Tidak hanya menonjolkan kekayaan budaya, acara ini juga menjadi simbol diplomasi publik dan kolaborasi anak muda Indonesia di luar negeri. Menariknya, perhelatan ini dipersiapkan sepenuhnya oleh diaspora pelajar yang ingin memperkenalkan Indonesia secara lebih dekat, lebih modern, dan lebih membanggakan. Sementara itu, Timnas U22 Indonesia bertolak ke Thailand untuk berlaga di SEA Games 2025 dengan tekad mempertahankan emas. Pelatih Indra Syafri dan official team berangkat bersama 19 pemain. Sementara 4 pemain lain yang merumput di Eropa bakal langsung terbang ke Chiang Mai, Thailand hari Minggu.